Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Sanum Nareswari. Oh, kisah-kisah dari Sanum pasti keren. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah nggak sabar untuk masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Akhir tragis keluarga Lestari. Di dapur rumahnya, Sita memotong sayuran untuk makan siang. Suara pisau beradu dengan talenan memenuhi ruangan, diiringi aroma wangi rempah yang mulai menyebar. Sesekali ia mengaduk kuah yang mendidih di atas kompor, memastikan rasanya sudah sesuai. Hari itu berjalan seperti biasa bagi Sita, tetapi siapa sangka kabar yang tak terduga akan datang dan mengusik ketenangannya. Handphonenya berdering tiba-tiba dari ruang tamu. Suaranya mengusik suasana damai di dapur. Enggan meninggalkan tugas, Sita berteriak kecil pada suaminya yang sedang duduk di ruang sebelah. "Pak, ada telepon." Suaminya, Gunawan, bangkit dan panggilan tersebut menggumam pelan dari sudut dapur. Sita tak begitu memperhatikan percakapan itu. Mungkin itu adalah telepon biasa, entah dari kolega atau saudara jauhnya. Tetapi tidak lama kemudian, ekspresi wajah Gunawan berubah. Keningnya berkerut dalam-dalam, suaranya terdengar lebih serius. Lalu dengan langkah yang berat, ia menghampiri Sita. Mata Gunawan yang biasanya penuh dengan ketenangan, kini memancarkan kesedihan mendalam. "Sita," Gunawan memanggilnya lirih, lalu terdiam, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan kabar tersebut. Sita meletakkan pisau di atas meja, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Wajah suaminya tampak muram. Ada sesuatu yang sepertinya sulit untuk diceritakan. "Ada apa, Pak?" tanyanya perlahan, takut akan jawaban yang akan ia dengar. Gunawan menundukkan kepala sejenak, lalu menghela nafas. "Anak Lestari yang tinggal di luar kota meninggal kecelakaan motor, dan itu baru saja terjadi." Degup Sita serasa berhenti. Tangannya yang tadi begitu lincah kini berhenti, menggenggam erat meja dapur, menahan tubuhnya yang nyaris roboh. Sita mengedipkan mata berkali-kali, mencoba memastikan bahwa ini bukanlah mimpi buruk. Anak yang masih muda, penuh energi, dan sering bermain bersama anak-anaknya ketika keluarga mereka saling berkunjung, pergi secepat itu. Sita menelan ludah, terasa tenggorokannya kering. Putra kecelakaan?" Ia bertanya sekali lagi, seolah tidak percaya dengan apa yang didengar. Gunawan mengangguk pelan, menggenggam bahu istrinya, memberikan dukungan meski ia sendiri terpukul dengan kabar itu. Ya Sita, kita harus ke sana menemui orang tuanya. Mereka pasti hancur." Sita mengangguk, mencoba menguatkan diri. Sementara hatinya berkecamuk dengan rasa kehilangan. Dia masih bisa mengingat senyuman putra, sorot matanya yang ceria saat dia bercanda dengan anak Sita yang juga menjadi temannya. Sungguh, kadang dunia terasa begitu tidak adil. Putra yang baru saja lulus dari SMA harus pergi secepat ini. Tanpa banyak kata lagi, Sita bergegas ke kamar untuk bersiap-siap. Gunawan mengikuti di belakang, mencoba mengumpulkan pakaian dan keperluan lainnya. Di dalam kamar, Sita berdiri di depan lemari, memandangi pakaian-pakaian dengan tatapan kosong. Sejenak dia bingung, pikirannya melayang pada bayangan tentang apa yang akan dilihatnya di sana. Lestari dan suaminya pasti sangat kehilangan. Sahabatnya itu hanya punya satu orang anak, dan kini putra meninggal dunia lebih dulu dari mereka.
Dengan tangan gemetar, Sita memilih pakaian sederhana berwarna gelap. Rasa kehilangan menjalar begitu kuat, bayang-bayang kepergian putra melingkupi setiap sudut pikirannya. Gunawan mendekatinya, membantu memasukkan pakaian ke dalam tas kecil yang mereka siapkan untuk perjalanan. Kamu, kamu harus kuat, Sita, bisik Gunawan. Lestari pasti membutuhkan dukunganmu. Sita mengangguk, tidak mampu berkata-kata di dalam hatinya. Ia masih mencoba menerima kenyataan yang baru saja menimpa mereka. Putra, baru kemarin ia mendengar cerita bahwa putra mendapatkan hadiah sepeda motor karena baru saja lulus dari SMA. Tetapi kini, dalam sekejap semuanya musnah. Betapa rapuhnya hidup manusia, pikir Sita, seolah hanya sekedar bayangan yang bisa hilang sewaktu-waktu. Sesaat kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. Gunawan menyalakan mesin. Mereka mulai melaju menuju kota tempat teman mereka tinggal. Perjalanan terasa sunyi, di mana hanya ada suara mesin yang terdengar menemani mereka yang tenggelam renungan masing-masing. Sita duduk terdiam, memandangi jalanan. Sesekali ia melihat keluar jendela, memperhatikan bayang-bayang pohon yang bergerak cepat seiring laju mobil. Selama perjalanan, pikiran Sita terjebak pada bayangan orang tua putra. Betapa hancurnya hati mereka saat menerima kabar ini. Sita sendiri merasakan luka yang begitu dalam. Meskipun hanya seorang teman, dia tak mampu membayangkan bagaimana perasaan Lestari yang kehilangan buah hati mereka dalam sekejap. Gunawan mengulurkan tangan, meraih jemari Sita yang dingin, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam kesunyian mereka. Sadar betul bahwa istrinya sangat peduli dengan putra, seolah-olah anak itu sudah bagian dari keluarganya sendiri. Aku harus gimana nanti? Sita bertanya dengan suara bergetar. Gunawan menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada jalan di depan mereka. Cukup dengarkan saja. Saat ini Lestari itu butuh didengarkan, bukan dinasehati agar ikhlas. Setibanya di rumah Lestari, malam sudah larut. Udara dingin menyambut mereka, memberikan kesan mencekam pada suasana duka yang menyelimuti rumah tersebut. Dari dalam rumah terdengar suara pelan orang-orang yang bergumam. Beberapa di antaranya terdengar menahan isak. Sita dan Gunawan melangkah masuk, dan di sana mereka melihat teman mereka duduk lemas di lantai, dikelilingi oleh sanak saudara yang mencoba menenangkan. Wajahnya penuh kesedihan, matanya bengkak oleh tangis yang tak pernah habis. Sita mendekat, memeluk erat sahabatnya, membiarkan air mata menetes di baunya. Mereka hanya berdua, saling berbagi kesedihan tanpa kata-kata. Tidak ada lagi yang perlu diucapkan, karena kehadiran dan pelukan itu sudah cukup berbicara lebih dari sekedar kata-kata. Sandi, suami Lestari, berbicara pelan pada Gunawan. Menurutnya, putra menjadi korban tabrak lari. Dia ditemukan sudah tewas di pinggir jalan sepi hari itu. Sebelumnya, putra berpamitan ingin jalan-jalan bersama dengan teman-temannya. Ternyata, putra pergi selamanya. Pengemudi yang sudah menabrak putra pun tidak juga ditemukan. Karena tidak adanya saksi, maka pencarian menjadi sulit. Gunawan mengangguk, menepuk pelan pundak Sandi yang tampak terpukul. Sebulan kemudian, di rumah sederhana di pinggiran kota itu, Lestari sering menghabiskan waktunya duduk di teras belakang. Semenjak kepergian putra, dia seolah kehilangan arah hidup. Pandangannya sering kosong, terarah ke pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin sore. Matanya tampak hampa, tak ada lagi senyum ceria ataupun tawa riang yang dahulu menghiasi wajahnya. Semua kenangan akan putra begitu membekas dalam ingatannya, menghadirkan rasa kehilangan yang seakan tak berujung. Sita yang kadang-kadang datang berkunjung, menyaksikan betapa jauh perubahan yang terjadi pada sahabatnya. Lestari dulunya ceria, penuh semangat dan optimis, kini menjelma menjadi sosok yang rapuh. Ketika mereka duduk bersama, Sita mencoba membuka percakapan, tetapi Lestari hanya menanggapi dengan gumaman singkat, seolah ia enggan untuk bicara.
Suatu hari, ketika Sita duduk di sebelahnya di teras itu, Lestari tampak termenung dalam lamunan panjang. Wajahnya terlihat lebih layu, tak secerah biasanya. Sita tahu bahwa kesedihan Lestari belumlah memudar, malah justru semakin dalam. Kepergian putra sudah cukup membuat Lestari terpuruk, tetapi ada kenyataan baru yang terjadi seolah menambah beban berat di pundaknya. Tari panggil Sita pelan sambil menyentuh bahu sahabatnya. Kamu baik-baik aja? Lestari menghela nafas panjang, menoleh ke arah Sita dengan pandangan lelah. Matanya memerah, tak pernah kering dari air mata. Setelah beberapa saat terdiam, ia akhirnya bicara. Suaranya terdengar parau. Sit, aku tidak tahu. Aku tidak tahu lagi harus gimana. Setelah Putra pergi, suamiku malah menikah lagi dengan perempuan lain, ujarnya. Nada suaranya penuh kekecewaan. Akibat menanggung kepedihan yang dalam, Sita terdiam. Dia ikut merasakan pilu yang dirasakan oleh sahabatnya itu. Dia tahu selama ini Lestari menggantungkan seluruh hidupnya pada keluarga kecilnya, kehilangan anak, dan kini ditinggalkan suaminya untuk wanita lain telah menghancurkan semua harapan yang tersisa dalam hidupnya. Lestari melanjutkan. Pandangannya terarah pada sebuah titik yang jauh di depan, tetapi matanya tak benar-benar memandang apapun. Aku selama ini udah berusaha kuat, tak? Aku mencoba bertahan, tapi sepertinya itu semua sia-sia. Sandi yang dulu janji akan selalu mendampingiku, sekarang malah pergi. Bukannya mendukung atau menghiburku setelah anak kami telah tiada, dia malah meninggalkanku demi wanita lain. Sita merasakan kepedihan dari setiap kata yang keluar dari bibir Lestari. Luka kehilangan anak sudah cukup besar untuk meruntuhkan jiwa seorang ibu, dan kini luka itu bertambah dengan pengkhianatan dari suami yang seharusnya menjadi sandaran di masa-masa sulit. Mereka duduk dalam keheningan yang menyakitkan. Angin sore meniup lembut rambut Lestari, namun kesunyian di hatinya tetap tak terobati. Sesekali Lestari tampak mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menghapus kesedihan yang tergurat begitu dalam. Tapi sayang, tak ada yang mampu melenyapkan rasa sakit itu. Setelah beberapa saat, Lestari akhirnya bicara lagi. Kali ini dengan suara yang lebih lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu apa salah aku, tak? Mengapa hidup memberikanku begitu banyak cobaan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Sita menggenggam erat tangan sahabatnya, berusaha memberikan kekuatan walau tahu bahwa rasa sakit itu tak mudah hilang. Tari, aku mungkin gak bisa memahami sepenuhnya apa yang kamu rasakan, tapi kamu gak sendiri. Jangan nyerah ya. Lestari mengangguk kecil. Wajahnya masih tenggelam dalam kesedihan. Dia merasa hampa. Hidupnya kini tak lagi berarti. Kepergian anaknya meninggalkan luka besar yang tak mungkin sembuh dalam waktu singkat, dan kini pengkhianatan suaminya telah menghancurkan apa yang tersisa dari dirinya. Hari-hari berikutnya, Lestari semakin sering tenggelam dalam lamunan. Setiap pagi, dia duduk di teras memandangi langit yang semakin redup, mencari jawaban atas luka yang tak kunjung sembuh. Terkadang, ia memandangi foto anak yang tergantung di dinding, berharap bisa mendengar lagi suara tawanya. Kenangan itu terus menghantuinya, membayangi setiap langkah dan detak jantungnya. Tetangga-tetangga yang melihatnya hanya bisa saling bertukar pandang, membicarakan nasib tragis yang menimpa Lestari. Mereka berbisik-bisik, merasa iba melihat wanita yang dulunya penuh semangat kini terpuruk dalam kesedihan. Tetapi tak seorang pun yang benar-benar berani mendekat atau berbicara padanya. Takut melukai perasaan yang begitu rapuh. Sita sesekali datang menengok, membawakannya makanan, atau sekedar duduk menemani. Tetapi Sita sadar kehadirannya hanya seperti angin lalu bagi Lestari. Walau sahabatnya duduk di sisinya, hati dan pikiran Lestari entah berada di mana. Sita hanya bisa berdoa dalam hati, berharap waktu akan membawa kesembuhan bagi Lestari. Sampai suatu sore, Sita menemukan Lestari duduk diam di teras, memegangi foto anaknya yang sudah mulai pudar.
Wajah Lestari terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Mata yang dulu penuh dengan kehidupan kini hanya menyimpan kesedihan. Aku nggak bisa ngelupain semua ini, Tak. Setiap kali aku ngelihat wajah anakku di dalam foto ini, aku ngerasa bersalah. Aku nggak bisa ngelindunginya. Aku nggak bisa. Air mata jatuh membasahi pipinya. Sita merasakan perih yang sama di hati, tetapi tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghibur Lestari saat ini. Kesedihan yang mendalam, kehilangan, dan pengkhianatan telah meruntuhkan tembok pertahanan hati Lestari. Kamu tinggal di rumahku dulu ya, pinta Sita. Daripada sendirian di sini, kamu malah nggak nggak mau. Aku nggak mau ngerepotin. Sita menggeleng. Dia membujuk setengah memaksa agar Lestari bersedia pindah ke rumahnya untuk sementara, setidaknya sampai keadaan Lestari sudah membaik. Karena terus dibujuk, Lestari pun terpaksa setuju. Dia segera mengemas pakaian seadanya, ikut tinggal sementara di rumah Sita. Pada awalnya, Sita berpikir mungkin hal itu mampu sedikit meringankan beban Lestari, tapi sayang, kenyataan berbicara lain. Ya, sejak Lestari mulai ikut tinggal di sana, suasana di rumah Sita berubah menjadi ikut gelap. Sita baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika melihat Lestari berdiri di depan pintu rumah, wajahnya yang tirus dan pucat menghadap ke halaman depan, memandang lurus ke jalan setapak yang lengang. Sita mendekati Lestari pelan, sadar bahwa sahabatnya tak benar-benar menyadari kehadirannya. Pandangan Lestari kosong, seolah memandang sesuatu yang hanya bisa dilihat olehnya. Tari, panggil Sita lembut, menarik perhatian Lestari, tapi tak ada jawaban. Lestari tetap diam. Butuh waktu lama sampai bibirnya mulai bergerak menggumamkan kata-kata yang sulit didengar. Bulu kuduk Sita berdiri, tapi ia tetap mendekat. Lestari, ayo masuk, ujar Sita. Suaranya lembut namun bernada tegas. Ia berharap bisa membawa Lestari kembali ke dunia nyata. Tetapi sahabatnya itu tetap membatu, terus bergumam lirih seperti orang yang sedang berbisik kepada seseorang di hadapannya. Anakku, akhirnya kamu datang. Ibu di sini, Nak, kata Lestari dengan suara yang terdengar hampa. Matanya masih terfokus pada satu titik yang ada di kejauhan. Sita merasakan dorongan kuat untuk menarik Lestari masuk, tetapi tidak terlihat ingin memperparah kondisi sahabatnya yang tampak rapuh. Akhirnya, setelah beberapa menit, Lestari menarik nafas panjang, seakan baru saja sadar dari lamunan. Ia mengedipkan mata perlahan, menoleh ke arah Sita dengan tatapan bingung. Sita, apa yang aku lakukan di sini? Tanya Lestari dengan suara pelan. Sita tersenyum kaku, berusaha menenangkan sahabatnya. Tidak apa-apa, Tari. Ayo, mari kita masuk. Kamu butuh istirahat. Sepanjang hari, Sita memperhatikan gerak-gerik dari Lestari. Setiap beberapa jam sekali, Lestari kembali berdiri di depan pintu rumah. Tatapannya mengarah ke jalan yang sunyi, seolah menunggu kedatangan seseorang. Bibirnya sering bergerak, menggumamkan kata-kata yang sulit dimengerti oleh Sita. Dan ketika malam tiba, Sita berharap Lestari akan tertidur nyenyak. Sampai kemudian dia mendengar suara gemerisik pelan terdengar dari arah depan rumah. Sita yang tak bisa tidur karena resah akhirnya bangkit dan melangkah pelan ke arah jendela. Dia mengintip dan tersentak kaget kala melihat sosok Lestari yang sedang duduk di dekat pintu depan, memeluk lututnya sambil berbicara lirih ke arah jalan setapak di luar sana. Anakku, jangan tinggalkan ibu lagi. Kamu tahu, ibu sangat merindukanmu. Sita merasakan dadanya sesak mendengar ucapan lirih dari Lestari yang penuh dengan kepedihan itu. Selama beberapa saat, ia hanya berdiri terpaku di balik jendela, tak mampu memutuskan apakah ia harus menghampiri sahabatnya itu atau membiarkannya sendiri. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati Lestari yang masih duduk di ambang pintu. Tari, sudah malam, kata Sita, berusaha mengelurkan tangan agar Lestari mau bangkit. Lestari hanya menoleh sebentar,
Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, lalu kembali memandang ke arah jalan. Anakku, dia tadi di sini. Kamu lihat kan Sita, dia berdiri di sini memanggil-manggilku. Sita mencoba mengendalikan perasaan yang bercampur antara takut dan iba. Dengan hati-hati, dia menarik bahu Lestari, membantunya berdiri. Lestari akhirnya menurut. Meski pandangannya masih sering terarah keluar, berharap bisa melihat sosok anaknya yang kini telah tiada. Malam itu, setelah Lestari akhirnya berhasil ia bawa masuk, Sita tak bisa tidur nyenyak. Ada perasaan ganjil yang tak mau hilang dari pikirannya. Sepertinya kesedihan Lestari sudah terlalu dalam, tak cukup hanya ditemani dan dipeluk untuk mengusirnya. Hari-hari berikutnya, keadaan Lestari tidak banyak berubah. Dia semakin sering menghabiskan waktu di depan rumah, duduk atau berdiri memandangi jalan yang sunyi. Para tetangga mulai memperhatikan keanehan tersebut dan mulai bertanya-tanya pada Sita. Beberapa di antaranya memberikan saran untuk membawa Lestari menemui seseorang yang lebih ahli. Tetapi Sita hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Di malam harinya, Sita duduk berdiskusi dengan Gunawan di dalam kamarnya, merenungkan segala hal yang terjadi pada Lestari. Wanita itu telah kehilangan begitu banyak, hatinya kini tinggal puing-puing yang tak lagi bisa dirangkai menjadi utuh. Namun, keesokan harinya, suasana di rumah Sita jadi berbeda. Biasanya, saat matahari baru terbit, Lestari sudah terlihat di halaman depan, duduk dengan tatapan kosong menghadap jalan yang membentang di depan rumah. Tapi pagi ini, sosoknya tak tampak dimanapun. Sita awalnya mengira jika Lestari masih berada di dalam kamarnya, mungkin tertidur lebih lama dari biasanya. Tapi saat ia melangkah ke kamar Lestari, pintu itu sudah terbuka sedikit. Isi kamar tampak kosong dan rapi. Lestari, panggil Sita pelan, tapi tak ada jawaban. Ia menelusuri rumah, memeriksa setiap ruangan sambil terus memanggil-manggil nama sahabatnya itu. Dapur kosong, ruang tamu sunyi, di halaman belakang tak ada seorang pun. Sita mulai merasakan keresahan yang menjalar dalam dirinya. Tanpa membuang waktu, Sita segera mencari suaminya Gunawan yang baru saja akan bersiap berangkat kerja. Pak, Lestari, aku nggak ngeliat dia di mana-mana. Kamu tahu nggak dia pergi kemana? Tanya Sita dengan suara gemetar, menahan rasa cemas yang mulai menguasai dirinya. Gunawan mengerutkan kening. Ia tampak bingung. Tadi pagi aku nggak lihat dia lewat. Biasanya kan dia duduk di depan sebelum aku mandi. Apa sudah kamu cek ke rumah tetangga? Sita menggeleng. Dengan cepat ia melangkah keluar bersama suaminya. Mereka mulai berkeliling menanyakan tentang keberadaan Lestari pada tetangga-tetangga di sekitar. Satu persatu rumah mereka datangi, berharap ada yang melihat Lestari atau setidaknya tahu kemana ia pergi. Semua jawaban yang mereka terima sama, tidak ada yang melihat Lestari. Hari semakin siang, Sita serta Gunawan mulai merasa putus asa. Mereka bahkan berjalan ke ujung komplek, menyusuri jalan yang mulai dilalui Lestari. Sita menggenggam erat tangan suaminya, berharap bisa menahan kegelisahan yang terus merayap di hatinya. Pak, kemana lagi kita harus cari? Tanya Sita dengan suara bergetar, matanya mulai memerah. Gunawan terdiam sejenak, lalu menatap jalan setapak yang sepi di depan mereka. Mungkin dia pulang karena rindu pada anaknya, ujarnya meskipun ia sendiri tak yakin. Kita tunggu saja sampai sore nanti ya. Keduanya melangkah kembali ke rumah dengan langkah pelan. Hati mereka semakin resah. Setiap sudut kompleks sudah mereka jelajahi. Tak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda keberadaan Lestari. Setiap tetangga yang mereka temui hanya bisa menggelengkan kepala dengan raut prihatin. Saat sore tiba, kecemasan Sita makin memuncak. Di dalam rumah, ia duduk dengan gelisah di ruang tamu, memandangi pintu depan, berharap Lestari tiba-tiba muncul. Pak, aku nggak tenang deh kalau dia nggak ketemu. Kasihan, Lestari pasti bingung. Dia sendirian di luar sana, ucap Sita dengan suara parau. Gunawan menatap Sita dalam-dalam. Kita sudah lakukan yang kita bisa, Bu. Ya, mungkin besok kita bisa minta bantuan pihak kepolisian ya untuk mencarinya.
Malam semakin larut. Sita tetap duduk di ruang tamu, berharap ada keajaiban yang membawa Lestari kembali ke rumah. Hawa dingin malam merambat masuk, tapi ia tak peduli. Dalam hatinya ada perasaan bersalah yang menyelimuti karena merasa gagal menjaga sahabatnya dalam keadaan rapuh seperti ini. Di luar angin berembus pelan, membawa kesunyian yang semakin mencekam. Gunawan yang telah beristirahat di kamar sesekali keluar untuk melihat istrinya yang duduk sendiri dalam remang-remang lampu ruang tamu. Masuk yuk, istirahat dulu. Besok kita akan lanjutkan pencarian, ajaknya dengan lembut. Sita menggeleng pelan. Aku masih mau nunggu, Pak. Siapa tahu dia pulang malam ini. Aku nggak bisa tidur kalau belum tahu dia ada di mana. Malam berlalu dalam keheningan yang menghimpit. Hanya suara angin dan nyanyian serangga malam yang terdengar samar-samar di luar. Sita duduk terjaga hingga fajar mulai menyingsing. Matanya tak lepas dari pintu depan yang tak kunjung terbuka. Gunawan segera menuju rumah Lestari yang berada di luar kota. Ternyata yang ia temukan di sana hanyalah rumah kosong yang sudah tidak terawat. Lestari tidak ada di sana sama sekali. Gunawan kembali ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran kalut. Sita tak mampu lagi menahan air matanya. Ia merasa kehilangan, bingung, sekaligus penuh penyesalan karena tidak bisa menjaga Lestari. Rasa bersalah menghantui dirinya, membuat dadanya terasa sak. Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemana lagi kita harus nyari? Bisik dengan suara bergetar menatap wajah suaminya yang tampak sama kalutnya. Gunawan hanya bisa menghela nafas panjang, menyentuh bahu Sita dengan lembut. Kita akan terus berusaha, Bu. Setiap hari kita akan cari dia sampai kita bisa menemukannya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap sudut ruangan seolah menyimpan bayangan Lestari yang selalu duduk di teras depan termenung dalam diamnya yang apa. 3 hari setelah menghilangnya Lestari, suasana di rumah Sita dipenuhi kecemasan. Setiap hari mereka terus mencari, tetapi tak ada satupun jejak yang bisa menunjukkan di mana sahabatnya berada. Keheningan yang menyelimuti rumah mulai berubah menjadi tekanan batin yang membuat Sita nyaris putus asa. Dia sering berdiri di teras, menatap kosong ke arah jalan yang sepi, berharap ada kabar baik yang datang, tapi semua tetap sunyi. Sampai suatu ketika, salah seorang tetangga tiba-tiba berlari tergesa-gesa menuju ke rumahnya. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, matanya terlihat ketakutan. Mbak Sita, cepat ikut aku. Mbak Lestari, dia akhirnya ditemukan, ucap tetangganya dengan suara gemetar. Sita terdiam sejenak, jantungnya berdetak semakin kencang. Ada rasa lega sekaligus kekhawatiran yang bercampur aduk dalam dirinya. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mengikuti tetangganya tanpa memperdulikan panggilan suaminya yang masih berada di dalam rumah. Mereka terus melangkah hingga tiba di komplek dekat pemakaman warga. Di sana, di bawah salah satu pohon besar yang tumbuh di tepi kuburan, Sita melihat sekumpulan orang berkumpul dengan wajah muram dan sorot mata yang penuh ketidakpercayaan. Di tengah kerumunan itu tergantung tubuh Lestari terayun pelan. Tubuhnya sudah kaku dan berbau busuk. Sita merasakan tubuhnya lemas. Kakinya hampir saja tak mampu menahan beban tubuhnya sendiri. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lestari, sahabat yang dia kenal selama bertahun-tahun, kini menggantung tanpa nyawa di hadapannya. Mata Sita mulai memanas, tapi dia tetap melangkah maju dengan tertati mendekati tubuh Lestari yang kaku. Beberapa warga ingin menurunkan tubuh Lestari dengan hati-hati. Wajah-wajah mereka tegang, sebagian terkejut, sebagian lagi terlihat ketakutan. Namun warga yang lain melarang. Mereka beralasan lebih baik menunggu kedatangan pihak kepolisian terlebih dahulu. Di dekat pohon itu, seorang lelaki tua berbisik. Sepertinya dia bunuh diri. Mungkin karena beban hidupnya terlalu berat. Sita hanya terdiam, memandang kedua mata Lestari yang membelalak lebar. Air mata Sita akhirnya jatuh, tak mampu ia tahan lagi. Di satu sisi, ia lega karena Lestari telah ditemukan, tapi kenyataan bahwa sahabatnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri membuat hatinya remuk. Tak lama kemudian,
Suara sirine mobil polisi terdengar mendekat. Beberapa petugas pun tiba di lokasi. Mereka segera mengamankan tempat kejadian, memasang garis pembatas, mulai melakukan pemeriksaan singkat. Salah seorang polisi mendekati Sita yang masih terpaku di dekat tubuh Lestari. Bu, kami akan memeriksa lebih lanjut, tapi dari tanda-tanda yang ada, kemungkinan besar ini adalah kejadian murni bunuh diri, ujar polisi itu dengan nada penuh empati. Sita mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa lagi. Kepalanya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah Lestari merasa terlalu lelah menjalani hidup, ataukah ia merasa tak ada yang bisa ia perjuangkan lagi? Satu persatu pertanyaan muncul. Tak ada satupun yang mampu ia jawab. Setelah pemeriksaan selesai, polisi memberikan izin bagi keluarga dan warga untuk membawa jenazah Lestari kembali ke rumah. Gunawan yang menyusul setelah mendengar kabar membantu mengangkat tubuh Lestari bersama beberapa warga di rumah. Suasana dipenuhi bisik-bisik warga yang hadir melayat. Sita duduk di samping jenazah Lestari menatap wajah sahabatnya yang sudah ditutupi kain. Mata Lestari awalnya membelalak, seakan bola matanya keluar, lidahnya terjulur. Ekspresi kesakitan bercampur ketakutan terlihat jelas di sana. Sepertinya Lestari memilih mati karena ia mengira jika itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaannya. Namun hati Sita perih karena melihat wajah tersiksa Lestari yang sudah salah memilih jalan. Beberapa tetangga mendekati Sita, menawarkan dukungan dan doa. Mereka bercerita bagaimana mereka juga merasa kehilangan meski tak seakrab Sita dengan Lestari. Namun di antara mereka tak sedikit pula yang berbisik-bisik tentang kehidupan Lestari yang kelam, tentang suaminya yang sudah meninggalkannya demi wanita lain, serta kematian anaknya yang meninggalkan luka mendalam di hati Lestari. Ketika waktu pemakaman tiba, warga kembali berkumpul mengiringi jenazah Lestari untuk menuju komplek pemakaman. Tidak ada yang ditunggu. Kedua orang tua Lestari sudah lama meninggal. Dia juga tidak memiliki saudara kandung, sedangkan suami Lestari sudah menikah lagi. Tampaknya dia pun tidak tertarik pada kabar kematian tragis itu. Sita berjalan di belakang bersama Gunawan, menunduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dia masih tak mampu menerima bahwa sahabatnya harus pergi dengan cara yang begitu menyakitkan. Dalam hatinya, dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk mencegah semua ini, tetapi lagi-lagi semuanya sudah terlambat. Di area pemakaman, tanah digali dengan cepat dan jenazah Lestari diturunkan perlahan. Warga yang berdoa dengan tenang mengirimkan harapan agar Lestari bisa beristirahat dengan tenang di alamnya yang baru. Sita berdiri di samping makam, menatap tanah yang kini menutupi tubuh sahabatnya. "Maafkan aku, Tari," bisikan Liri. Suaranya hampir tak terdengar. Penyesalannya tak akan pernah mengubah apapun. Lestari telah pergi meninggalkan semua beban dan kesedihannya di dunia. Ini hanya doa yang bisa ia kirimkan, berharap sahabatnya menemukan kedamaian yang tak pernah ia dapatkan selama hidupnya. Setelah prosesi pemakaman selesai, satu persatu warga mulai meninggalkan area kuburan. Gunawan merangkul bahu Sita, menuntunnya pulang dengan langkah pelan. Sita menoleh sekali lagi ke arah makam Lestari, merasa ada sebagian dari dirinya yang ikut terkubur di sana. Rumah mereka kembali sunyi. Tetapi bagi Sita, kepergian Lestari meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Setiap sudut rumah terlanjur menyimpan bayangan sahabatnya, kenangan tentang tawa dan tangis yang mereka lalui bersama. Terlebih lagi, malam-malam di rumah mereka mulai berubah sejak kematian Lestari. Semula, rumah yang biasanya tenang kini terasa lain. Setiap kali matahari terbenam, hawa di sekitaran berubah menjadi dingin, menyusup hingga ke tulang. Sita dan Gunawan berusaha mengabaikannya, tapi mereka berdua sadar ada sesuatu yang ganjil. Bahkan anjing-anjing di sekitar rumah kadang menyalak tanpa alasan, menghadap ke arah rumah Sita, terus menggonggong sampai pagi tiba.
Pada malam ketiga, setelah pemakaman Lestari, Sita terbangun oleh suara lirih seperti tangisan perempuan pada awalnya. Dia mengira jika itu adalah suara yang datang dari mimpinya, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas menyeruak masuk ke telinganya, menembus dinding kamar yang tipis. Dia bergidik, mencoba menenangkan diri, mengira mungkin itu hanya hayalan, tetapi ketika suara itu tak juga hilang, ia akhirnya membangunkan Gunawan. "Bapak, kamu dengar suara itu enggak?" bisiknya. Suaranya gemetar. Gunawan yang setengah terjaga menggeleng, mencoba mengusir rasa kantuk yang masih berat. Setelah beberapa detik, suara lirik itu terdengar lagi dan kali ini lebih jelas. Gunawan mengenjutkan dahi. "Sepertinya dari luar, Ibu." Tanpa banyak bicara, Gunawan bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Ketika ia membuka sedikit tirai jendela, matanya terbelalak. Di depan rumah, tepat di bawah pohon mangga yang rimbun, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Gaunnya putih kusam, tubuhnya sedikit membungkuk seolah menahan beban yang berat. "Lestari," bisik Gunawan. Ia hampir tak percaya pada apa yang dilihat. Siti yang penasaran langsung mendekat. Tetapi ketika ia hendak melihat lebih dekat, Gunawan menutup jendela dengan sangat cepat. Kamu gak perlu lihat, Bu. Sudah, jangan dilihat," ucapnya dengan nada gemetar. Malam itu Gunawan berhasil membujuk Sita agar istrinya tidak menengok keluar, tetapi dia sudah bisa menebaknya. Apalagi semakin sering warga yang melintasi rumah Sita mengaku melihat sosok Lestari berdiri di depan rumah. Kadang dia terdiam seperti patung, tapi kadang menangis lirih lalu tertawa melengking yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang pernah melihat wajahnya mengatakan bahwa sosok itu berwajah pucat, matanya kosong, bibirnya mengeluarkan darah hitam yang merembes keluar. Sita yang mendengar cerita itu hanya terdiam. Sudah sejak awal dia dapat menduga bahwa Lestari mungkin tidak akan pernah mendapat ketenangan, apalagi dia meninggal dunia dengan cara mengakhiri nyawanya sendiri. Dan puncaknya terjadi pada malam ketujuh. Malam itu, suara tangisan Lestari terdengar lebih keras dari biasanya, seakan-akan ia berada tepat di depan pintu rumah Sita. Sita duduk terjaga di ruang tamu, ditemani Gunawan yang juga tak berani tidur. Suara tangisan yang biasanya lirih kini terdengar mengerikan, penuh kesakitan sekaligus kemarahan. Tanya itu. Bau busuk tiba-tiba memenuhi ruang tamu. Aroma anyir bercampur tanah busuk yang membuat perut Sita mual. "Apa kita sudah membuat kesalahan mengajak Lestari ke sini?" ucap Sita lirih, matanya penuh dengan ketakutan. Gunawan menggeleng, tak mampu menjawab. Mereka duduk terpaku, menunggu suara itu mereda, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tangisan tersebut terdengar semakin keras, lalu disusul suara ketukan di pintu depan. Pada awalnya pelan, tapi perlahan suara itu semakin kencang hingga terdengar seperti dentuman yang menggetarkan seisi rumah. Sita tak kuat lagi. Dia menangis, berharap Lestari memaafkan atas apapun kesalahan yang mungkin telah diperbuatnya. Pada akhirnya, Gunawan bangkit. Ia memberanikan diri untuk membuka pintu depan, tetapi saat pintu itu terbuka, tak ada siapapun, hanya angin malam yang berembus dingin membawa serta aroma anyir yang menusuk hidung. Keesokan harinya, kabar tentang teror yang dialami Sita tersebar luas. Tetangga-tetangga pun menyarankan agar Sita dan Gunawan memanggil Ustadz untuk membantu. Akan tetapi, sebelum mereka sempat melakukan apapun, berita mengejutkan datang dari kota tempat tinggal Lestari dan Sandi, suaminya. Suami Lestari datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti seseorang yang tak tidur berhari-hari. Dia mengaku diteror oleh sosok Lestari setiap malamnya. Wajah Lestari selalu muncul di jendela rumahnya, menatap dengan sorot mata penuh dendam. Tak jarang ia mendengar suara tangisan yang semakin mendekat ke tempat tidurnya, kemudian merasakan sesak di dada seolah ada tangan dingin yang menekan-nekan jantungnya. Dalam keterangannya pada polisi, Sandi mengaku lega karena istrinya bunuh diri.
Saya tidak pernah benar-benar mencintainya. Apalagi setelah kehilangan anak kami. Bisik kedengaran suara Parau. Setelah anak mereka meninggal, ia merasa hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Dan di saat kesedihan Lestari semakin mendalam, Sandi mencari pelarian dalam sosok perempuan lain. Lestari mengamuk. Begitu tahu jika suaminya menikah lagi, dia tidak terima kenyataan itu. Tapi Sandi tidak peduli. Dia segera meninggalkan Lestari. Setelah membawa seluruh surat-surat berharga, mereka berharap dapat hidup bahagia dengan perempuan lain yang dicintainya. Akan tetapi bukan itu yang membuat Sandi menyerahkan diri. Walau dia sudah menikah lagi tanpa seizin Lestari, tapi sepertinya tidak masuk akal kalau dia pergi ke kantor polisi hanya karena alasan itu. Sandi akhirnya membuka semuanya dengan wajah yang penuh penyesalan dan tubuh lunglai di kantor polisi. Dia mengaku telah melakukan sesuatu yang keji, sebuah dosa yang menghancurkan keluarganya sendiri. Punggungnya membungkuk saat menceritakan ulang kejadian mengerikan beberapa bulan lalu, kejadian yang membuat anak satu-satunya meninggal secara mengenaskan. Malam itu, di jalanan yang lengang dan hanya diterangi cahaya remang bulan, Putra mengendarai sepeda motornya dengan perasaan kalut. Dia akhirnya tahu sebuah rahasia besar yang disembunyikan ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Putra berencana segera pulang untuk memberitahu kepada ibunya. Putra tidak sudi jika ibunya dipermainkan oleh lelaki yang biasa dipanggilnya ayah itu. Lagi pula bagi Putra, Sandi terlebih dari suami yang menjadi beban bagi kehidupan mereka berdua. Dia terlalu marah sehingga ia tak menyadari bahwa Sandi membuntutinya di belakang. Dengan kemarahan yang tak terbendung, Sandi menginjak gas mobilnya lebih dalam, membuat mesin mobil menderu memecah kesunyian malam. Dalam benaknya, dia hanya ingin menghentikan anaknya yang berencana membongkar perselingkuhannya. Dia tahu jika Putra sampai berbicara pada Lestari, maka semuanya akan hancur. Putra sempat menoleh ke arah belakang karena mendengar suara deru mesin mobil. Dia terkejut melihat mobil ayahnya mendekat dengan kecepatan yang tak wajar. Wajahnya berubah panik. Ketakutan tampak jelas di matanya. Dia berusaha menambah kecepatan, namun Sandi tetap mengejarnya seperti pemburu yang tak ingin melepaskan buruannya. Lalu beberapa detik kemudian, mobil itu mendekat dari arah samping dan brak, menabrak motor Putra dengan keras. Tubuh Putra terpental ke sisi jalanan yang gelap. Terdengar suara dentingan logam dan derak tulang yang mengerikan. Sandi berhenti sejenak, memandangi tubuh putranya yang tergeletak tak bergerak. Jantungnya berdebar keras, tetapi dia yang saat itu sedang mabuk sama sekali tidak merasakan belas kasih. Sandi tak punya keinginan untuk memeriksa keadaan anaknya. Pikirnya Putra masih hidup karena dia dapat melihat anaknya itu bergerak-gerak berusaha bangun. Dengan hati yang masih diliputi amarah, Sandi meninggalkan tubuh itu begitu saja di tengah kegelapan, seolah Putra bukanlah darah dagingnya sendiri yang sedang terluka parah akibat ulah Sandi. Setelah sadar dari mabuknya, Sandi sontak ketakutan. Dia takut polisi akan menangkapnya karena telah menabrak Putra. Akan tetapi saat itu dia beruntung. Tidak ada yang tahu siapa pelaku tabrak lari yang telah menewaskan Putra. Akan tetapi semua berubah menjadi buruk setelah Lestari meninggal gandir. Sejak hari itu, hidup Sandi berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah Lestari muncul dalam kegelapan, menatapnya dengan tatapan dingin. Lestari selalu muncul setiap malam, menuntut pertanggungjawaban Sandi yang telah membunuh anak mereka. Bayangan Lestari tidak hanya muncul di dalam mimpinya, tetapi juga dicermin di dalam bayangan di dinding dan bahkan di jendela kamarnya. Di malam-malam yang sepi, Sandi sering terbangun dengan tubuh basah penuh keringat dingin. Selalu terdengar langkah-langkah kaki yang mendekat dari lorong rumahnya. Terkadang ia mendengar bisikan lirih yang memanggil namanya dengan nada penuh dendam. Dan puncaknya terjadi ketika Sandi mendadak mendengar suara Putra memanggil-manggilnya. Lestari muncul di depannya, menggandeng Putra yang bersimbah darah dengan leher yang patah. Dan malam itu juga Sandi memutuskan menyerahkan diri ke kantor polisi. Wajahnya penuh kengerian, sesekali menoleh ke arah belakang karena takut terus dihantui.
Di depan petugas, dia mengakui semuanya, menceritakan setiap detail mengerikan tentang perbuatannya yang mengakhiri hidup anaknya sendiri. Hampir semua orang yang mengenal Sandi terkejut mendengarnya, karena selama ini di mata mereka semua Sandi adalah laki-laki yang baik. Tapi pengakuan yang diberikan Sandi telah mematahkan anggapan mereka selama ini. Sita sendiri gemetar. Ketika dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia pun tidak menyangka Sandi bisa melakukan hal sekejam itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sanum Nareswari. Oh, ternyata plot twist ya di endingnya. Bagaimana keluarga Lestari benar-benar tragis ya. Putra, anak satu-satunya meninggal dunia. Terus Lestari diceraikan. Akhirnya Lestari nggak kuat di mengakhiri hidupnya. Dan ternyata semua itu adalah ulah dari Sandi yang ternyata meninggal dunia anaknya itu karena kehilafan dia ya. Dia menjadi gelap mata ketika Putra mengetahui perselingkuhan daripada Sandi, dan Putra ingin mengadu kepada ibunya, disitulah dihabisi. Dia sih sebenarnya tidak berniat untuk menghabisi. Jadi niatnya tadinya hanya untuk memperlambat ya. Jadi dia kecelakaan ya sudah, ternyata Putra sampai akhirnya meninggal dunia. Dan bagaimana di sini ya, setelah nggak ada Putra ya udah dia dicuek aja tuh, dia langsung ninggalin Lestarinya stres. Masih untung ada Sita tuh yang masih care ya, tapi kepedulian Sita ternyata tidak cukup sehingga di sini Lestari mengakhiri hidupnya. Dan pada akhirnya Sandi diteror dan dia mengakui kepada pihak berwajib bahwa dialah dalang dari kematian putranya sendiri. Hukumannya harus berat nih pokoknya nih. Keren banget kisahnya Mbak Sanum. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Mari teman-teman kita ambil hikmah baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Kita ambil hikmah yang baik-baiknya aja dari kisah barusan ya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya. Boleh juga dong share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang belum bergabung tapi lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri, silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata, saya Ira mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.